Apa yang menyebabkan para sahabat mendapatkan iman kepada Rasul dengan sebenar-benarnya yakin, dengan sebenar-benarnya iman? Sebabnya karena apa yang Nabi SAW laksanakan, itulah yang mereka laksanakan. Inilah yang menyebabkan keimanan wujud dalam hati para sahabat. Padahal kita ketahui bahwa maksiat yang mereka lakui, kejahilan yang mereka lakukan, jauh di atas kita dalam berbuat kejahilan, jauh di atas kita dalam berbuat kemaksiatan. Hari ini ada di tengah-tengah kita orang yang meneguk khamar, tapi tidak sebagaimana para sahabat yang mereka teguk khamar dengan tengkorak kepala manusia yang telah mereka bunuh. Hari ini banyak kita melakukan perjudian, namun perjudian yang dilakukan oleh para sahabat tidak sebanding dengan perjudian hari ini kita lakukan. Mereka menjadikan wanita yang tengah hamil menjadi media untuk perjudian mereka. Begitu sangat amat kelam masa lalu mereka, tapi karena mereka ikut dalam usaha dakwah, apa yang Nabi SAW lakukan, yakni makom yang ditekoli yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Allah jadikan mereka sebagai umat yang terbaik. Bahkan Allah jadikan mereka sebagai qudwah atau juga suri tauladan bagi mereka-mereka yang hidup di kemudian hari. Maka hari ini keyakinan terhadap usaha dakwah belum lagi muncul di hati kita, sehingganya apa? Kita abaikan, kita remehkan usaha dakwah hari ini. Usaha tabligh yang hari ini kita lakukan, wallahi demi Allah, bukanlah khayalan daripada Syekh Ilyas semata, bukanlah karena sebab lamunan beliau, melainkan ini semua adalah rangkuman dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Suatu ketika tatkala sudah dirumuskan bagaimana tertib-tertib dakwah oleh beliau, maka beliau undang seluruh ulama-ulama, baik yang ahli dalam tarikh, baik yang pakar dalam masalah fikih, baik yang pakar dalam masalah tafsir, hadis dan lain sebagainya. Beliau berikan jamuan yang mewah-mewah. Kemudian di tengah-tengah jamuan diberikan seluruh ulama yang hadir buah-buah di tangan mereka. Kemudian diletakkan sebilah pisau yang tajam di sebelah tangan yang lain. Kemudian beliau memberikan sebuah kertas yang di dalamnya termuat bagaimana tertib-tertib dakwah wa tabligh. Beliau utarakan kepada sekian banyak ulama, duhai tuan-tuan sekalian, para alim, para ulama, maka perhatikanlah dakwah yang hari ini saya rangkum. Perhatikan dengan seksama, kemudian teliti baik-baik. Maka perhatikan, apakah dalam setiap kegiatan dakwah wa tabligh ini ada satu hal, satu titik yang menyelisih Al-Quran atau Al-Hadis. Kalaulah memang ada dari kegiatan makomi maupun intikal yang beliau rangkum, ada yang menyelisih Al-Quran maupun Al-Hadis, maka pakailah pisau-pisau yang ada di tangan kalian untuk menyembelih saya, karena saya tidak mau nanti saya di hadapan Allah murka kepada saya karena sebab memimpin umat ini dalam keadaan bertolak belakang dengan Al-Quran maupun Hadis. Maka seluruh ulama yang pakar dalam fikih, yang pakar dalam sejarah, yang pakar dalam tafsir, yang pakar dalam hadis dan segala macam ilmu mengatakan, wahai Syekh, ini semua selaras dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan besar, siapa yang mampu melaksanakan ini semua? Maka Syekh Ilyas mengatakan, saya dan orang-orang mewah ini. Maka hari ini orang yang tidak tidak diberikan kepahaman, maka dia menganggap usaha dakwah ini sebagaimana usaha-usaha yang lain. Padahal inilah yang sebenarnya adalah usaha kenabian. Allah berikan ini kepada siapapun dengan cuma-cuma. Apa artinya? Bahwa inilah yang dibutuhkan oleh umat. Karena sejatinya setiap manusia membutuhkan satu hal, maka tentu hal tersebut tidak akan Allah berikan harga. Umpamanya udara, setiap manusia membutuhkan, akan tetapi permata dan juga intan berlian manusia tidak membutuhkan. Maka apa yang terjadi? Permata berlian dihargai dengan nominal yang tinggi, sedangkan yang namanya udara diberikan secara cuma-cuma. Apa artinya? Karena manusia yang hidup tanpa adanya intan berlian masih bisa menjalani kehidupan, masih bisa tertawa dengan riang, masih bisa merasakan kebahagiaan di tengah-tengah keluarganya. Lantas apakah mereka-mereka yang memiliki udara bisa mengecap yang namanya kebahagiaan dalam rumah tangga? Bisakah dia merasakan kesenangan dalam hidup di dunia? Tentunya tidak. Karena apa? Dia butuh yang namanya udara. Maka itu udara Allah berikan secara cuma-cuma, sedangkan intan berlian Allah berikan secara harga yang tinggi. Begitu juga dengan usaha dakwah ini. Adakah di antara kita yang tatkala ingin masuk ke dalam usaha dakwah wa tabligh harus membayar uang pendaftaran terlebih dahulu? Tentunya tidak. Apa artinya? Karena inilah yang dibutuhkan oleh umat. Hari ini banyak orang yang mohon maaf sudah ikut dakwah lama-lama, kemudian dia mengoreksi
tentang sebuah kitab yang biasa kita baca ketika pagi hari maupun malam hari, yaitu kitab Fadilah Amal. Dia katakan bahwa hadis-hadisnya banyak termuat hadis-hadis dhaif, di dalamnya termuat hadis-hadis palsu. Wallahi demi Allah, kalau seandainya kitab ini tidak penuh dengan keberkahan, kitab ini tidak Allah ridhoi, tidak mungkin dari kitab Fadilah Amal tersebut Allah jadikan ratusan hafizah Al-Quran, Allah jadikan ribuan jutaan alim ulama. Apa sebabnya? Karena sebab orang tua mereka senantiasa membaca kitab Fadilah Amal ini. Maka itu timbul keyakinan dalam hati kita bahwa inilah jalan yang terbaik yang Allah pilihkan untuk umat ini. Hari ini Masya Allah, keyakinan kita terhadap usaha dakwah ini sangat amat minim. Inilah yang menyebabkan kita malas untuk menyambungkan diri ke halaqah kita masing-masing. Malas rasanya menyambungkan kerja dakwah kita dengan mahala kita masing-masing. Malas betul rasanya kita menyambungkan kerja dakwah kita dengan markas-markas kita. Maka timbul sebuah penyakit yang luar biasa. Penyakit yang berkaitan dengan keyakinan kita. Sehingga kalau kita pergi ke pabrik-pabrik kita, kita pergi ke toko-toko kita, kita pergi ke perusahaan kita, maka kita yakin bahwa dengan masuk kita ke dalam toko tepat waktu, tentunya kita akan menuai gaji di akhir bulan. Tapi tatkala kita melakukan usaha tabligh ini, apa yang kita lakukan? Kita datang semau kita. Sudah ditentukan waktunya, kemudian kita abaikan waktu-waktu tersebut. Bahkan takaza yang diberikan kepada kita anggap sebagai sebuah beban, bukan sebagaimana sebuah anugerah. Hari ini apabila kita kocek kantong kita, kemudian kita belanjakan 20.000 yang ada dari kantong kita ke Alfa atau juga Indomaret atau juga ke toko-toko, maka kita yakin kalau uang kita berikan kepada si kasir, maka kita akan mendapatkan 1 kilogram minyak goreng. Tapi apakah keyakinan yang sama juga wujud dalam hati kita tatkala kita rogoh kantong kita, kemudian kita masukkan ke takaza yang dibentangkan? Begitu sangat amat naifnya, munafiknya kita pada hari ini, sampai-sampai akhirat kita kesampingkan, kemudian dunia kita kedepankan. Apa penyebabnya? Karena tidak mau menjalankan amal maqami serta intiqali. Inilah yang menyebabkan dunia hari ini menyelubungi hati kita. Dunia hari ini sebagaimana sebuah koin yang kecil, kemudian akhirat adalah sebagaimana laksana gunung yang besar membentang luas. Namun mata tidak akan mampu melihat gunung yang lebar lagi luas manakala koin tersebut diletakkan di depan mata kita. Kapan kita dapat melihat betapa besarnya gunung tersebut? Manakala ada upaya untuk menggeser terlebih dahulu yang namanya koin dari depan mata kita. Inilah perumpamaan dunia. Hari ini akhirat begitu kecil di mata kita. Apa sebabnya? Hari ini yang kita bicarakan dunia, yang kita dengar dunia, yang kita lihat dunia, yang kita upayakan dunia, sehingganya yang namanya akhirat terpupus di hati kita. Maka usaha tabligh inilah yang membersihkan kembali noda-noda kekufuran dari hati kita, agar sehingganya akhirat lebih jelas nyata di hadapan mata kita. Inilah usaha untuk mengembalikan manusia menjalani kehidupan sebagaimana kehidupannya para sahabat. Hari ini tuan-tuan yang belum berangkat India, Pakistan, Bangladesh, segera berniat untuk berangkat India, Pakistan, Bangladesh. Apa sebabnya? Karena jangan sampai mata ini mati, kemudian mata belum sempat melihat bagaimana orang-orang yang menjalani hidup sebagaimana hidupnya para sahabat. Kisah yang masyhur sekali. Di Bangladesh, kita datang, kemudian satu orang datang dengan tergesa-gesa membawa sepedanya. Kemudian dia membantu menurunkan barang-barang kita. Kemudian ketika waktu siang, dia datang kembali dengan membawa makanan dihidangkan untuk kita. Kita tanya, "Bapak, ini yang tadi?" "Iya." "Yang tadi kesini bawa sepeda?" "Iya." "Di mana sepedanya?" Apa yang dia katakan? "Ya, sepeda saya sudah saya jual untuk membeli makan untuk kalian." Ada orang yang seperti sahabat, rela mengenyangkan perut-perut saudara muslimnya meskipun dia harus mati kelaparan. Kemudian di India kita lihat, kita dengar bagaimana kisahnya. Jamaah sudah gerusak-gerusuk, hatinya sudah marah karena apa? Sebab waktu siang sudah hampir menjelang ke waktu asar, ternyata makanan belum juga dihantarkan. Maka tak lama kemudian datang satu orang membawa makanan, makan siang yang harusnya dimakan siang tapi dimakan di sore hari. Ketika dimakan ternyata makan sudah banyak yang gosong. Maka bergumam sebagian orang jamaah mengatakan, "Bapak ini seharusnya kalau dia nggak sanggup masak, harusnya diomongin dari awal. Jangan sampai
dia sok-sokan menyambut takaza, tapi ternyata nggak optimal dia sajikan makan untuk jamaah. Selesai jamaah makan, maka dia memohon maaf dengan air tangis, dia memohon maaf. Dia katakan, mohon maaf semua tuan-tuan, agak terlambat saya kasih makan siang buat kalian sebab saya harus menguburkan istri saya terlebih dahulu. Pagi tadi istri saya masuk ke dalam rumah sakit dalam rangka bersalin. Tapi apa yang terjadi? Istri saya Allah jemput ajalnya. Kemudian tak lama kemudian anak saya pun juga sama, Allah wafatkan seketika itu juga. Maka seusai saya urus anak istri saya keluar dari rumah sakit, kemudian saya kebumikan mereka, barulah saya masak dan saya lupa ternyata nasi sudah saya bakar. Maka itulah yang terjadi. Inilah yang terjadi zaman sahabat, hari ini telah terjadi di India, Pakistan, Bangladesh. Maka bagaimana mereka juga bisa menjalankan kehidupan yang demikian? Karena mereka mengambil usaha dakwah ini terlebih dahulu. Maka itu sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah timbulkan keyakinan dalam hati kita dengan usaha Nabi ini. Allah matikan kita sebagaimana para sahabat mati, yakni dalam perjuangan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ketika mereka mati, mereka bahagia luar biasa. Karena apa? Yang mereka katakan, Godan nalqal ahibbata Muhammadan wa sahbah. Karena sebentar lagi kematian ini akan menjumpakan saya dengan Nabi dan juga para sahabat. Maka itu sama-sama kita doakan satu sama lain agar Allah berangkatkan kita, keluarga kita dan juga umat yang sedang menunggu kita di sana menyampaikan kalimatullah, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan sebagaimana para sahabat Allah berikan kenikmatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah ya Wahhab ya Sattar ya Dzal Arsyil Majid ya Fa'ala lima yurid. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang telah dilakukan oleh kaki tangan kami ya Allah. Dosa yang dilakukan oleh pendengaran kami serta penglihatan kami ya Allah. Dosa yang dilakukan oleh pemikiran kami dan juga hati kami ya Allah. Ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah yang telah habis airnya, darahnya ya Allah, air susunya ya Allah, keringatnya untuk kehidupan kami ya Allah. Tak sanggup kami membayangkan bagaimana nasib mereka setelah mereka kau cabut nyawanya ya Allah. Jagalah kami ya Allah, anak istri kami ya Allah, keluarga kami dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ya Allah kemaksiatan yang kami lakukan di masa lampau ya Allah menjadi penghalang bagi anak istri kami ya Allah untuk menikmati Al-Quran, menikmati Al-Hadis ya Allah. Ya Allah, hari ini banyak ya Allah dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Saking banyaknya Allah kami tidak merasa diri kami ini berdosa ya Allah. Ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah sebagaimana Engkau telah ampuni para sahabat-sahabat Nabi-Mu ya Allah. Maka begitu juga ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sakit ya Allah, maka sembuhkan dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami ya Allah telah ada yang menyuapkan nafkah haram kepada adik istri kami ya Allah, maka tolong ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Jangan biarkan anak kami, istri kami ya Allah mati dalam keadaan dia telah menelan harta yang haram dari kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah ada yang tidak berangkat negeri jauh ya Allah, maka berangkatkanlah kami ya Allah. Perkenankanlah kami ya Allah untuk menghijab negeri-negeri yang jauh di sana ya Allah, untuk menyampaikan kalimat-Mu dan kalimat Rasul-Mu ya Allah. Di antara kami ya Allah ada yang hendak berangkat India, Pakistan, Bangladesh ya Allah, maka berangkatkanlah kami ya Allah. Perkenankanlah tangan ini ya Allah menjabat tangan Maulana saat ya Allah. Ya Allah, di antara kami hendak ada yang berangkat ya Allah 4 bulan 40 hari ya Allah, maka bantulah kami ya Allah. Bantulah jamaah-jamaah yang sedang bergerak di seluruh penjuru dunia ya Allah. Cukupkanlah keperluannya ya Allah, cukupkan nafkah anak istrinya ya Allah, perbaiki yakinnya ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum berangkat keluar masturot ya Allah, maka mudahkan kami berangkat keluar masturot ya Allah. Ya Allah, pergunakanlah kami ya Allah, anak istri kami ya Allah, untuk agama-Mu ya Allah, sebagaimana Kau gunakan para nabi-Mu dan juga para sahabatnya untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jadilah anak-anak kami ya Allah sebagaimana Kau didik anak para sahabat ya Allah. Jadikan rumah kami rumah ya Allah yang menyimpan hidayah ya Allah, memberikan hidayah siapa yang tinggal di dalamnya ya Allah, siapa yang datang ke dalamnya ya Allah, siapa yang keluar darinya ya Allah. Ya Allah, gunakan harta kami ya Allah untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah, gunakan rumah kami, kendaraan kami untuk agama-Mu ya Allah. Habiskan harta kami untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau wafatkan para sahabat dan Kau ridho kepadanya ya Allah, maka matikan kami juga ya Allah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah,
Allah, jumpakan kami dengan Nabi-Mu ya Allah. Jumpakan kami dengan para sahabat-sahabat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami tetangga-tetangga Nabi-Mu dan juga para sahabat-sahabat di surga kelak ya Allah. Sebagaimana Allah Kau kumpulkan kami dengan keluarga kami di dunia ya Allah, maka jumpakan kami dalam keadaan Kau ridho pada kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis ini ya Allah majlis ampunan bagi kami dan juga keluarga kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah ada yang bermasalah dalam rumah tangganya ya Allah, maka selesaikan dengan cara-Mu dan cara Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah ada yang morat-marit ekonominya ya Allah, maka selesaikan dengan cara-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, berangkatkanlah kami ya Allah ke seluruh penjuru dunia ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang amal yang Kau terima ya Allah, orang-orang yang dosanya Kau ampuni ya Allah, yang niat baiknya Kau terima ya Allah dan Kau kabulkan ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah perkara yang batil itu batil dan hancurkan ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah perkara yang hak itu hak ya Allah. Ya Allah, hari ini umat Islam lemah ya Allah di seluruh penjuru dunia ya Allah. Kami dihinakan ya Allah, kami dikucilkan ya Allah, perempuan-perempuan muslimah kami dibuka auratnya ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah. Tutuplah ya Allah aurat muslimah kami ya Allah, tutuplah aurat-aurat mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan laki-lakinya ya Allah, laki-laki yang memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Kembalikanlah Allah seluruh laki-laki baliknya ke masjid-masjid-Mu ya Allah. Hidupkanlah masjid-masjid di Indonesia ini ya Allah, juga masjid seluruh alam ya Allah dengan amal taklim ya Allah, dakwah ila Allah, taklim wa ta'alum, zikir dan ibadah dan khidmat ya Allah. Ya Allah, satukan hati masyayikh kami ya Allah. Ya Allah, hidupkan markas-markas seluruh penjuru dunia ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah berkumpulnya kami di sini ya Allah, sebagaimana Kau jadikan asbab hidayah berkumpulnya Nabi dengan para sahabat ya Allah. Ya Allah, berkahkanlah mereka telah datang ke sini ya Allah. Berkahkan uangnya ya Allah, berkahkan kendaraannya ya Allah, berkahkan kendaraannya ya Allah, berkahkan kendaraannya ya Allah, berkahkan keluarga yang dia tinggalkan ya Allah, berkahkan anak-anaknya yang berjuang dalam pondok pesantren ya Allah. Cukupkanlah keperluan ya Allah, bangkitkan anak-anaknya yang menjadi alim ulama ya Allah, yang nantinya akan membimbing kami ya Allah, memperbaiki bacaan Al-Quran kami ya Allah, membimbing umat ini ya Allah. Ya Allah, terimalah air mata ini ya Allah, jadikan air mata ini air mata yang memadamkan kemurka-Mu serta api neraka ya Allah, air mata yang menyelamatkan umat ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.